Kita minta juga ke Pak Kapolri, ya kan, supaya menekankan itu tadi kepada seluruh pimpinan yang ada di wilayah, baik daripada satuan Polda maupun Polres, itu supaya setiap itu apel itu menyampaikan supaya mereka itu selalu memegang teguh yang namanya janji triparata kode etik, ya kan, sebagaimana di Perpol 7 tahun 2022, kode etik setiap daripada anggota kepolisian, supaya jangan keluar daripada situ. Ketika bertindak, berbuat, dia harus artinya sesuai koridor. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kepada sahabat-sahabat YouTube Bankum Berbicara, ya, seperti yang sahabat semua lihat pada saat ini, saya tidak sendirian. Kita ditemani oleh Bung Dr. Kandidat Efesus Dewan Marlan Sinaga SHMH. Beliau tidak bosan-bosannya menemani kita, memberikan kita edukasi, memberikan kita wawasan seputar hukum. Jadi untuk itu beberapa menit ke depan Bung Naga akan menemani kita, memberikan kita edukasi hukum, memberikan kita pemahaman, dan memberikan kita suatu khasanah berpikir. Ya, Bung? Ya, Bung Albert. Ya, gimana kabarnya, Bung? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Kebetulan suasananya ini kan sore hari, Bung Albert. Jadi ini kebetulan ini walaupun bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, tapi kita juga tidak lupa untuk olahraga. Di sore hari kita olahraga untuk sedikit mencari keringat, sambil menunggu nanti kepada saudara-saudara kita yang akan berbuka puasa. Di samping itu juga seperti yang Bung Albert sampaikan, tadi Bung Albert meminta kepada kita untuk ikut berdiskusi bersama terkait dengan persoalan-persoalan hukum, maka kami dari sahabat Bankum akan selalu hadir dan akan selalu memberikan itu namanya itu tadi pemahaman, diskusi, dan pengetahuan seputar hukum. Oke, Bung Albert, kira-kira apa menjadi topik bahasan kita kali ini? Ya, baik, langsung saja ya, Bung. Bahwa yang menjadi topik pembahasan kita di episode kali ini tidak jauh-jauh lagi dari institusi Polri ini, Bung. Betul. Ya, salah satu institusi di negara kita yang selalu menjadi trending topik di media, baik itu media online ya maupun media lainnya, dan hal demikian dilatar belakangi karena terdapat beberapa isu yang memang kontroversial di mata masyarakat. Nah, kita kali ini berfokus pada yang baru-baru ini terjadi di Tual, tepatnya di Maluku ya, Bung, Maluku Tenggara, yang mana ada seorang oknum anggota Polri ya, anggota Brimob, yang melakukan aksi brutal terhadap salah seorang siswa MTS, Bung, berumur 14 tahun, ya, yang mengakibatkan siswa tersebut meninggal dunia. Dan untuk itu kami dari keluarga besar Bankum Berbicara turut berbelasungkawa terhadap adik kami ya yang telah terlebih dahulu mendahului kita, dan kami juga berharap kepada keluarga mohon bersabar, apapun yang terjadi ke depannya kami juga akan terus mengawal, memantau berita-berita dan perkembangan ini. Karena bagaimanapun yang namanya juga menghilangkan nyawa seseorang itu adalah perbuatan yang memang salah di mata hukum. Nah, baik, ini Bung, melihat dari apa yang terjadi belakangan ini ya, khususnya di Tual ini, mungkin Bung Naga sudah membaca berita yang beredar ya. Bagaimana tanggapan Bung Naga yang mana terhitung dari 3 tahun belakangan ini ada 100 lebih orang masyarakat ya yang sudah meninggal dunia akibat daripada kebrutalan anggota atau oknum-oknum Polri ini, Bung. Bagaimana menurut tanggapan Bung terhadap hal itu? Ya, baik, terima kasih Bung Albert, terima kasih kepada sahabat Siti Bankum dimanapun berada.
Ya, karena kalau melihat seperti yang Bung Albert sampaikan tadi ya, ini kan sangat miris ya. Betul. Artinya lagi-lagi ya kan adanya oknum-oknum ya, Ya. oknum-oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, tidak artinya perbuatan-perbuatan tercela, bahkan sampai mengakibatkan adanya dugaan tindak pidana kan begitu Bung Albert, ya kan? Kenapa ini terjadi? Tentu ini ya yang harus menjadi kita punya untuk introspeksi diri, termasuk kepada pihak kepolisian yang kita sangat cintai, kita sangat sayangi, supaya ya betul-betullah berbenah diri. Inilah salah satu kenapa reformasi Polri itu harus segera itu artinya tadi dimulai, namun ya harus betul-betul nampak begitu. Ada wujudnya kan begitu Bung Albert. Artinya bukan hanya artinya secara administratif sudah ada, tetapi apa sih yang secara nyata yang mereka secara konkret yang mereka sudah lakukan kan begitu Bung Albert, ya kan? Ya. Ini yang mau kita artinya itu tadi yang kita dorong, termasuk masalah tadi itu penguatan daripada itu tadi daripada apa reformasi sumber daya manusia, ya kan? Termasuk juga tadi penguatan daripada struktur kan begitu Bung Albert. Termasuk tadi itu artinya pencegahan daripada ini pelanggaran daripada kode etik kan begitu Bung Albert. Ya. Ini kan termasuk salah satu pelanggaran kode etik. Ya memang yang kita lihat bahwasanya sudah diambil tegas, sudah ada tindakan tegas daripada pihak Kapolda ya kan. Kita apresiasi bahwasanya Kapolda sudah buat PTDH. Ya. Pemberhentian tidak dengan hormat kepada yang bersangkutan. Betul. Ya bahkan nanti akan dilakukan namanya itu mengusut terkait adanya dugaan tindak pidananya seperti tadi itu adanya perampasan menghilangkan nyawa orang kan begitu ya kan dalam KUHP baru kita kan ada itu pasalnya kan bukan beda kan ya kita minta supaya memang ada tindakan tegas supaya lagi-lagi ini tidak menjadi presiden buruk ya kan tidak membuat jadinya stigma ya di masyarakat itu ya kan jadi bahan bahwasanya ini institusi Polri kita ini kan dalam tanda petik tadi nanti jangan sampai jadinya bobrok begitu Bung Albert. Ya kan? Ya. Ini sangat kita sayangkan, ya kan? Ini oknum yang melakukan, tetapi ini artinya berdampak kepada institusi kan, apalagi institusi kita saat ini kan, Polri saat ini kan sedang artinya itu tadi itu banyak pro kontra kan begitu Bung Albert, ya kan? Jadi kita minta ya salah satu ketegasan kita minta juga ke Pak Kapolri, ya kan? Supaya menekankan itu tadi kepada seluruh pimpinan yang ada di wilayah, baik daripada satuan Polda maupun Polres itu supaya setiap itu apel itu menyampaikan supaya mereka itu selalu memegang teguh yang namanya janji terberata tadi, ya kan? Betul. Ya, janji terberata tadi, kode etik, ya kan? Sebagaimana di Perpol 7 tahun 2022, kode etik setiap daripada anggota kepolisian, ya kan? Supaya jangan keluar daripada situ. Ketika bertindak, berbuat, ya kan? Dia harus artinya sesuai koridor tadi jangan sampai itu tadi nanti sampai artinya melanggar namanya kode etik tadi, Bung Albert, ya kan? Ya. Kalau udah begini kan ya ini kasihan kan Bung Albert, ya kan? Rakyat kecil menjadi itu tadi ya kan Bung Albert, ya kan? Padahal ini kan karena ulah oknum seseorang. Tetapi seperti tadi itu karena ini ulah oknum seseorang, jangan sampai mencederai daripada kepolisian kita kan. Padahal jelas bahwasanya Undang-Undang Polri itu sangat mulia, ya kan? Ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, ya kan? Betul. Tetapi di balik itu masih juga ada oknum-oknum tadi itu ya yang bertindak, yang berkelakuan tidak baik, ya kan? Jadi kita minta ini salah satu daripada pihak Pak Kapolri juga, apalagi termasuk juga ada juga permasalahan yang ada di Sulawesi Selatan juga yang baru-baru ini di Toraja, ya kan? Yang menyangkut dengan adanya oknum yang terkait dengan dugaan tidak pidana daripada narkoba juga kan, Albert, yang saat ini juga sudah menjalani patsus kan, ya kan? Artinya seperti yang Bu Albert sampaikan tadi, ada banyak tadi itu kasus-kasus yang mengakibatkan adanya dugaan kekerasan kan begitu, Albert, ya kan? Jadi sampai kapan ini, ya kan? Ini, jadi kita minta kepada Pak Kapolri ya segeralah mengambil tindakan, ya kan? Sampaikan kepada satuan Polda maupun Polres supaya menekankan itu tadi terberata itu tadi, ya kan? Betul. Ya kan? Terberata sebagai salah satu tadi itu pedoman hidup seorang kepolisian, termasuk tadi Perpol 7 2022. Di situ kan sudah jelas aturannya supaya jangan keluar daripada situ koridor itu, begitu Bung Albert. Ya, artinya bahwa satu orang oknum dapat mencederai daripada institusi Polri, yang mana kita tahu bahwa seperti yang Munar sampaikan tadi, institusi Polri ini adalah suatu institusi kebanggaan daripada
negara kita, Indonesia, negara kita, iya kan, Indonesia. karena tadi itu bahwasanya tujuannya itu sangat mulia, Betul. pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Iya. Ya jangan sampai karena tadi tujuan yang mulia ini jadi tercoreng hanya karena ada oknum-oknum kan Betul, begitu. iya. Jadi kita minta supaya ini jangan menjadi benalu, ya kan, jangan menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Ada ketegasan Iya. dan saya lihat Pak Kapolda Maluku sudah membuat PTDH. Ini salah satu contoh yang baik juga, Iya. supaya jangan sampai ada nanti persepsi-persepsi isu miring yang ada di tengah masyarakat, Iya. gitu ya kan? Iya. Ya, dan kita minta juga supaya dia bertanggung jawab. Apa yang dilakukannya bertanggung jawab. Maka ini harus juga dilakukan itu tadi. Artinya dari dugaan tindak pidana perampasan nyawa orang ini tadi kan. Iya. Apakah melatar belakangi dia kan gitu. Apa motif dia, apa tujuan dia, Iya. ya kan? Apakah hanya sekedar karena tadi itu bahwasannya dia tadi itu karena tadi anak ini tadi Diduga diduga tadi melakukan balap liar. balap liar ya kan. Kalaupun demikian tentu kan bisa dilakukan tadi itu artinya pembinaan kan begitu. Ya. Apalagi sebagai tujuan daripada hukum kita saat ini kan bukan lagi pada retributif kan, tetapi Ya. lebih kepada korektif, integratif dan juga ke restoratif. Betul. Ya kan? Pemulihan bukan lagi. Makanya dengan tindakan-tindakan seperti ini maka kita kembali lagi kalau berbicara soal daripada nanti teori pemidanaan lebih kepada teori absolut kita ini, ya kan? Ya. Itu. Jadi tidak diperbolehkan, ya kan? Tidak dibenarkan hal itu karena itu adalah artinya tadi itu perbuatan melawan hukum, Ya. begitu Bung Alvin. Ya, baik. Lepas daripada itu, ya tadi Muna sampaikan bahwa daripada Polda Maluku sudah melakukan PTDH terhadap terduga pelaku, ya, yang mana juga akan diusut mengenai Iya, diproses juga. diproses mengenai Dugaan tindak dugaan pidananya. tindak pidananya. Betul. Nah, menurut Bung Naga, ya, pasal berapa sih yang relevan terhadap oknum ini? Iya, kalau pasalnya kan kebetulan itu Bung Alvin, kalau dulu kan dia 338, 339, 340 kan begitu. Ya. Atau kalau itu kan artinya unsurnya kesengajaan kan begitu. Ya, kalau sekarang ini di KUHP baru juga ada pasal tersebut yang mengatur kan begitu Bung Ya. Alvin. Ya, hanya saja kan ini kan ancamannya sangat tinggi Bung Alvin, ya kan? Itu artinya sangat tinggi ancamannya dan jika dia terbukti contohnya ada di situ dengan sengaja, ya itu kan bisa 15 tahun sampai 20 tahun kan begitu. Kalau ada perencanaan, ya kan? Kalau dulu 340 kan begitu. Artinya tadi kan ada di situ berarti dia kan lebih kepada bisa jadinya 20 tahun. Jadi bisa jadi seumur hidup, bisa jadi pidana mati kan begitu Bung Alvin. Tapi ini nanti kan lebih kepada kasusisnya pada saat nanti persidangan begitu Bung Alvin. Ya, artinya begitu. Ada nggak juga nanti indikasi penerapan pasal pelindungan dan anak ini? Ya, artinya tadi itu kalau ke sana kan tentu ada. Apalagi kalau contohnya itu yang dilakukannya ini bahwasanya kan masih anak, artinya masih di bawah 18 tahun kan begitu, ya kan? Ya tentu kan ada juga nanti terkait dengan undang-undang perlindungan anak begitu Bung Alvin. Ya pasti nanti ini kan kembali lagi pada penyidiknya nanti dalam hal artinya pada saat itu nanti melihat daripada permasalahan tersebut kan begitu Bung Alvin. Bisa aja nanti ke sana. Ini kita lihat nanti daripada apa. Yang penting kan kita minta supaya ada tindakan tegas yang daripada pihak kepolisian selaku institusi tadi, ya kan, untuk menindak daripada oknum tersebut, sehingga ini menjadi efek jerah kepada oknum-oknum lainnya yang akan daripada bertindak, berbuat atau sampai namanya melakukan namanya itu perbuatan melawan hukum supaya berhati-hati, ya kan, jangan sampai ini merugikan daripada tadi itu diri sendiri dan juga institusi begitu. Baik, ya artinya dalam penerapan pasal terhadap terduga pelaku ini ya itu lebih pada kasusisnya Bung ya. Betul. Dan yang pastinya tadi seperti yang Bung Naga jelaskan bahwa akan juga merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Nah, baik untuk demikian ya. Menurut daripada pandangan Bung Naga, ya, daripada apa semua yang terjadi ya beberapa tahun belakangan ini yang melibatkan daripada oknum-oknum anggota Polri, baik itu dari segi beberapa kasus ya menghilangkan nyawa orang tadi dan bentrok-bentrok yang melibatkan daripada anggota-anggota Polri ya. Menurut Bung Naga, apa sih yang melatar belakangi daripada oknum-oknum ini termotivasi untuk melakukan hal-hal demikian, melakukan hal-hal tercela, melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan daripada nama institusi Polri itu buruk di mata masyarakat? Ya, artinya kalau melihat dari aspeknya kan banyak aspek. Salah satu contohnya pertama mungkin tadi itu masih artinya jiwa-jiwa muda, ya kan, darah muda, Bung Albert. Jadi gampang tersulut emosional.
ketika melihat sesuatu hal yang menurut dia tidak sesuai, maka dia tersulut emosionalnya, kan begitu Bung Alvin. Itu yang pertama kalau case daripada yang satu ini kan, dari case yang contohnya yang ada dugaan tindak pidana narkotika, tentu lebih kepada itu materi kan, untuk mendapatkan uang banyak begitu Bung Alvin. Untuk mendapatkan yang namanya tadi itu kan, mendapatkan daripada itu tadi uang kan begitu Bung Alvin. Ya, banyak tindak pidana ini ya karena itu tadi ada aspek-aspeknya begitu Bung Alvin. Aspek-aspek melatar belakangi, ya kan? Nah, seperti tadi itu, artinya tadi emosional yang tidak terkontrol kan begitu, mengakibatkan tadi itu merugikan diri. Karena tadi itu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang di luar, yang secara melawan hukum, begitu Bung Alvin. Jadi itu salah satu contoh yang melatar belakangi. Di luar daripada masih banyak lagi lah. Nah, itu. Baik. Seperti yang Bung Nang sampaikan tadi bahwa itu adalah jiwa-jiwa muda, darah-darah muda. Menurut Bung Nang, apakah perlu nanti ini adanya perubahan dalam penyeleksian masuk anggota Polri ini dipandang daripada segi lebih ketat lagi lah ya? Apakah memang dia lebih matang lagi dalam bertindak atau ya kan seperti Bung Nang sampaikan tadi bahwa jiwa-jiwa muda, darah-darah muda ini lebih emosinya lebih tidak terkontrol ini. Bung. Betul. Bagaimana menurut Bung Nang? Iya, makanya kita sampaikan tadi. Yang paling utama itu kan penguatan Polri. Penguatan Polri termasuk seperti tadi itu untuk seleksi seperti Bung Alvin sampaikan tadi. Untuk seseorang yang menjadi anggota Polri itu memang pertama dia kan harus berikrar diri. Artinya itu tadi tribrata tadi, janji tribrata tadi akan mendharma baktikan dirinya kepada bangsa dan negara. Ketika dia udah mendharma baktikannya dirinya kepada bangsa dan negara, tentu dia akan menghindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan tadi itu yang dapat merusak daripada kehormatan institusi, kan begitu Bung Alvin, iya kan? Itu yang paling utama ya kan? Artinya tadi itu memang betul dalam hal ketika tadi itu kita untuk masuk sebagai anggota Polri itu harus lebih selektif, seleksinya juga diperketat, termasuk tadi itu artinya penguatan-penguatan daripada norma-norma hukum, penguatan-penguatan norma sosial, ya kan? Perilaku ya kan Bung Alvin. Artinya jangan sampai lagi itu masuk kepolisian itu hanya karena tadi ada sesuatu hal begitu Bung Alvin, ya kan, ada sesuatu hal yang memang itu faktor-faktor X kan begitu Bung Alvin. Jadi kita minta supaya betul-betul bahwasanya memang dia cinta untuk bangsa, cinta untuk negara, cinta untuk daripada masyarakat begitu Bung Alvin. Supaya ya di badan Polri, di tubuh Polri benar-benar adanya pembenahan, benar-benar adanya suatu perubahan yang memang benar itu menjadi suatu hal untuk yang perbaikan daripada institusi Polri ke depan, sehingga tidak lagi kita dihiasi oleh berita-berita yang selalu itu menyangkut daripada adanya oknum-oknum pihak kepolisian kan begitu, yang melakukan itu tadi perbuatan-perbuatan tercela, ya kan, yang artinya tadi itu artinya merusak kehormatan, merusak institusi kan begitu. Jadi kita minta supaya stop sudah kan begitu Bung Alvin. Ya, baik, harapan Bung Naga ya terhadap percepatan reformasi Polri ini ya, karena kan semakin dibentuknya suatu badan ya dalam hal ini untuk melakukan percepatan di badan tubuh Polri, reformasi di badan Polri. Semakin banyak juga berita-berita yang beredar bahwa beberapa anggota Polri melakukan tindakan-tindakan tercela ini, Bung. Iya, makanya kita sampaikan bahwasannya disinilah fungsi daripada tim reformasi Polri tadi itu ya kan. Kenapa direformasi? Tentu ada sesuatu hal di situ yang dilihat sudah tidak sesuai lagi, tidak relevan. Termasuk tadi itu terkait daripada banyaknya permasalahan-permasalahan yang harus memang itu segera, artinya itu tadi kita ambil langkah untuk penyelesaiannya kan begitu. Ya, kalau kita melihat saat ini kan tim reformasi Polri seakan redup ya. Kita nggak tahu apakah sebelumnya kan itu selalu menghiasi media massa, selalu menghiasi sosial media. Sekarang ini kita melihat justru artinya tidak ada lagi artinya dia ini apa informasi-informasi terbaru, ya kan? Apakah ini kita nggak tahu apakah mereka memang masih bekerja tetapi tidak terekspos atau bagaimana. Yang kita harapkan memang dalam hal ini ya bersuara lah, ya kan, bersuara sehingga jelas kan begitu, dan juga ya segera tunjukkan langkah kinerja yang konkret tadi itu, apakah termasuk untuk revisi undang-undang Polri juga kan begitu, demi tadi itu untuk perbaikan citra dan juga tadi itu institusi kan begitu. Ya jangan hanya lebih kita berfokus kepada sepertinya berita-berita yang didengar untuk menduduki beberapa itu jabatan yang non apa tadi
jadi di jabatan yang sipil kan begitu, Iya, ya kan? Tetapi lebih kepada penguatan sumber daya, termasuk seperti tadi itu, bagaimana untuk mencegah jangan sampai terjadinya perbuatan-perbuatan tercela, mencoreng daripada nama baik, kehormatan institusi kan begitu, Bung Albert. Penguatan-penguatan itu termasuk juga untuk perekrutan, ya kan? Iya. Sehingga tadi itu ya dihilangkan yang namanya tadi seperti tadi emosional kan begitu, Bung Albert. Ya kan? Betul-betul kode etik Perpol 7 2022 itu lebih ya tadi itu ya kan ditegakkan begitu, Bung Albert. Ya, baik, bahwa dalam institusi Polri ya jangan hanya karena satu oknum yang melakukan perbuatan tercela, institusi daripada nama Polri tercoreng dan menjadi presiden buruk di mata masyarakat. Baik, Bung, terima kasih sudah menemani kita di episode kali ini, dan pastinya episode ke depan akan lebih menarik lagi, dan juga harapan kita dari Bankum Berbicara ya kepada institusi Polri. Artinya tadi itu mengakibatkan tercederanya rasa keadilan, Iya, ya kan? betul. Ya artinya jangan sampai tadi itu masyarakat itu sampai itu tadi ketidakpercayaan kepada institusi kan Iya. begitu akibat oknum tadi kan, itu Iya. sangat kita sayangkan ya kan. Jadi kita minta supaya ya untuk berbenah diri ya kan, artinya tadi itu menjunjung tinggi tribrata, menjunjung tinggi yang namanya menegakkan kode etik kepolisian kan begitu, ya kan. Ya kita minta juga ini bukan hanya kepada yang terjadi di Tual, tapi di seluruh Indonesia kepolisian yang kita cintai dan sayangi ini ya kan. Kita minta ini artinya menjadi pembelajaran lah ya kan, supaya dalam berbuat bertindak itu selalu kita mengedepankan daripada itu tadi tribrata yang ada di jiwa kita ya kan. Kita mengamalkan yang namanya tadi itu terkait dengan itu Perpol nomor 7 kode etik daripada kepolisian begitu, Bung Albert. Baik, sebelum kita mengakhiri daripada video ini, Bu, satu kata untuk keluarga adik kita yang menjadi korban daripada oknum anggota BRIMOB. Ya, kami dari Bankum Berbicara ya artinya kami mengetahui bahwasannya hati seorang orang tua pasti tersayat-sayat ya, pasti pilu-pilu ya kan. Ya pasti artinya merasa kesedihan apalagi ditinggal dengan anak tercinta ya kan. Jadi kami minta supaya ya kepada orang tuanya diberikan ketabahan, kekuatan ya kan. Dan kita dari tim Bankum juga itu mendorong supaya ini benar-benar dilakukan pengusutan secara tuntas ya. Artinya supaya jelas-jelas bahwasanya pelaku tadi, oknum tadi itu mendapat daripada hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Biarlah hukum nanti yang akan artinya itu nanti ya akan berbicara kepada dia melalui daripada itu nanti ya kan, daripada penegakan hukum begitu. Biarlah nanti daripada pelaku ini ya kan mendapat daripada ganjaran yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Kita tetap akan mengawal, kita tetap bahwasanya akan selalu ya hadir memberikan yang kritik-kritik membangun terhadap kemajuan institusi Polri. Begitu, Bung Albert. Baik, satu kata untuk Bapak Kapolri. Ya, Pak Kapolri, kami tahu Bapak saat ini mungkin sudah lelah, sudah capek, artinya dengan berbagai daripada permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh daripada Polri. Ya, kami berterima kasih bahwasanya Bapak tidak pernah artinya berhenti atau tidak pernah artinya mengenal lelah untuk daripada memperbaiki citra Polri. Kami minta ketegasan daripada pihak Bapak supaya jangan melindungi oknum-oknum yang artinya yang berbuat kesalahan, yang melanggar hukum ya, terhadap institusi Polri. Sikap tegas, kasatria dari Bapak kami harapkan ya. Jadi jangan sampai lagi ada itu oknum-oknum institusi daripada anggota kepolisian yang mencederai daripada hati masyarakat, daripada keadilan di tengah masyarakat ya. Kami minta Bapak supaya ya tetap berbenah, berbuat yang terbaik demi kemajuan Polri dan juga kemajuan bangsa dan negara. Ya, baik. Dan juga harapan kita dari Bankum Berbicara ya, bahwa segala bentuk kritikan yang dilontarkan untuk Polri ya, supaya dijadikan sebagai bahan untuk melakukan suatu perubahan yang memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, yang memang benar-benar
daripada polisi, Polri, ya, sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Jadi itu harapan kita diwujudkan, ya, jangan hanya sekedar slogan atau semboyan daripada Polri, ya, yang presisi, humanis, dan kembali kami ingatkan, Polri untuk masyarakat jangan hanya sekedar jargon semata, ya, tetapi memang benar-benar diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Bukan hanya seperti Bung Naga sampaikan tadi, ya, bukan hanya yang terjadi di Tual ini saja, tetapi di seluruh wilayah negara Indonesia, ya, supaya terus diingatkan kepada bawahan-bawahan dan jajaran daripada Kapolri saat ini. Ya, sekian sudah daripada episode kita kali ini, ya, supaya teman-teman semua selalu dalam keadaan jasmani dan sehat, supaya bulan puasa, bulan suci Ramadan ini dapat kita lewati, dapat penuh berkah, ya. Dan juga kembali kami ingatkan, setelah menonton video ini jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan juga di-share, ya. Dan nantikan terus episode-episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.